Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan terus poin berikutnya sesudah kita berbicara tentang iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri. Sekarang kita akan berbicara tentang kedekunan. Masih tetap sama dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudaraku, sekarang dikatakan tambahkanlah kepada imanmu kebajikan. Kita sudah bicara. Kepada kebajikan itu pengetahuan, kita sudah membicarakannya. Kepada pengetahuan penguasaan diri, kita juga sudah membicarakannya. Sekarang kepada penguasaan diri, ketekunan. Saudara, ketekunan menjadi sesuatu yang menarik dan unik, jadi karakteristik di dalam kekristenan. Ketekunan adalah semangat di mana kita dituntut untuk sabar di dalam penderitaan. Ketekunan adalah sabar menderita. Tekun itu jadi bukan sekedar melakukan sesuatu sampai selesai, begitu ya. Kalau cuma melakukan sesuatu sampai selesai tanpa masalah, tentu banyak. Tetapi nuansa banyaknya penderitaan, tekanan, himpitan, tetapi tetap tekun, itu yang ada di sana. Sehingga ketika dikatakan penguasaan diri, bagaimana kita mengendalikan diri kita, tetapi juga digugat supaya di dalam hal kita bergerak, bertindak, mengikut Tuhan itu, kita harus tekun, yaitu sabar menderita. Sabar menanggung segala kesulitan-kesulitan yang ada, kepahitan, kegetiran. Sehingga di dalam semangat sabar menderita itu, orang Kristen yang memang dipanggil Yesus dengan semboyan yang abadi. Mau ikut aku? Yesus katakan apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Jadi ikut dia mesti tekun. Tekunnya apa? Sangkal diri, pikul salib. Artinya apa? Melewati penderitaan, kesulitan, kepahitan, kegetiran yang akan menjadi warna-warni. Jadi ketekunan harus kita pahami dalam terminologi pertama tadi, yaitu sabar menderita. Tahan menderita. Sehingga kita jangan menjadi orang-orang yang kemudian mudah menyerah di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Kita jangan menjadi orang-orang yang kemudian jatuh bangun di dalam berbagai pertarungan yang ada. Tetapi bagaimana kita menjadi petarung-petarung yang solid, petarung-petarung yang kuat untuk memainkan peran kita, sehingga dengan demikian kita mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu saudara. Ya, ini perlu sekali. Sehingga dengan demikian kita bukan lagi pecundang-pecundang yang jatuh bangun, yang cengeng. Oleh karena itu ketekunan membuat orang Kristen tidak mudah menyerah, cengeng terhadap situasi, maunya yang enak-enak saja. Begitu datang yang susah lalu mulai berteriak, mengapa seperti ini Tuhan, gitu ya. Atau kemudian tidak tahan, menjual imannya. Maka waktu akan membuktikan Anda orang beriman apa tidak. Karena iman harus juga diwarnai oleh ketekunan, ketahanan menderita. Kerelaan, kekuatan. Nah, kalau saudara kemudian bertanya, menderita itu seperti apa? Sabar menderita seperti apa? Itu tidak serta-merta berarti saudara dianiaya, dipukuli, begitu ya. Tren zaman terus bergerak, di mana hak asasi manusia sangat dijunjung tinggi, sehingga penganiayaan akan menjadi kejahatan yang dianggap sangat serius. Maka akan tiba waktu, sebagai konsekuensi globalisasi, penganiayaan akan mengurang. Loh, kalau gitu gereja Tuhan akan gimana Pak? Mari mata buka baik-baik. Anda lihat sekeliling dunia. Tapi dunia pada saat yang bersamaan karena HAM tadi akan menyodorkan kebebasan yang luar biasa. Di mana segala sesuatu menjadi boleh. Homo itu sah, mau gay, mau lesbi, aborsi itu sah. Di negara-negara barat sudah terjadi. Lalu di mana menderitanya? Menderitanya adalah ketika semua orang boleh hidup bebas melakukan apa saja yang mereka mau, tetapi kemudian kita sebagai orang percaya tidak. Sehingga kita harus menyangkali diri kita. Tidak serta-merta mengambil dan merengkuh seluruh kebebasan yang ditawarkan. Dan itu akan membuat kita mungkin menjadi orang yang kurang pergaulan dianggapnya. Orang yang aneh, primitif, dan seterusnya. Kita akan mengalami kesulitan karena harus berbeda dengan zaman.
Kita akan menjadi minoritas. Dicemooh. Tidak dipukul. Tapi terisolasi mungkin secara sosial. Udahlah, jangan gaul sama dia lah. Dia orang suci misalnya gitu ya. Aneh. Bukankah itu sebuah kesulitan? Bukankah itu sebuah penderitaan? Maka dalam konteks yang bergerak secara dinamis, saya melihat Alkitab sangat progresif. Makin hari makin tambah jelas. Di dalam proses waktu. Yang bergerak sangat dinamis. Ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Paulus betul sekali. Zaman-zaman akhir ini akan ada hal-hal yang sukar. Manusia akan cinta dirinya. Manusia akan jadi hamba uang. Sementara orang Kristen tidak. Bukankah kita akan tampak aneh sendirian? Nah, pikirkan itu. Oleh karena itu orang-orang Kristen dituntut untuk tekun. Dia bukan saja menjadi seorang yang mengaku-ngaku beriman. Tetapi dia punya iman yang sungguh yang ditunjukkannya dalam kebajikan. Perbuatan-perbuatan baik kepada sesamanya. Tetapi dia tidak berhenti di situ, dia terus belajar menggali Alkitab dan mempunyai pengetahuan yang bagus, yang benar tentang Alkitab. Tetapi dia juga mampu mengendalikan diri sehingga tidak menjadi besar kepala, tukang menghakimi, tukang kutuk-kutuk orang, kutuk sana, kutuk sini, begitu ya. Nggak cocok dengan seleranya kutuk. Tak mampu mengendalikan diri. Sehingga akhirnya dia hidup dengan gaya hidup seperti orang-orang duniawi. Memperkaya diri, kaya dijadikan alasan berkat. Padahal memang itu seleranya. Itu maunya. Ironis. Pengendalian diri akan membuat seseorang tepat arah dalam menjawab panggilan Kristus dalam hidupnya. Pengendalian diri, penguasaan diri akan membuat orang tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Tidak melenceng ke kiri, ke kanan. Tidak tergoda oleh berbagai tawaran zaman dan berubah gaya hidupnya. Itu penguasaan diri. Dan sesudah dia melakukan itu, dia mungkin akan menghadapi sesuatu yang lebih berat, yang lebih sulit. Maka dia dituntut tekun, sabar, menderita. Jangan-jangan kita di level 1 saja masih masalah. Di soal beriman masih digugat. Kebajikan kita orang tidak pernah lihat. Wow, betapa bahayanya kita. Ya, ini kita baru tiba pada ketekunan itu level yang ke-5 begitu ya. Yang pertama itu iman, kedua kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan itu level 5. Dari 7 anak tangga ini. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam bagian-bagian seperti ini perlu satu pemahaman yang utuh dalam diri kita supaya kita tidak menjadi salah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, ini perlu. Nah, oleh karena itulah bagaimana kita hidup seperti apa yang Tuhan mau itu menjadi sangat penting. Ketekunan membuat daya tahan yang luar biasa di dalam kehidupan. Nah, orang Kristen itu akan teruji ya dengan berbagai tekanan, gesekan yang hebat yang menghantam seluruh kehidupannya. Nah, oleh karena itulah orang-orang Kristen itu digugat, dituntut untuk tekun oleh Tuhan itu sendiri. Karena memang dari awal seperti yang saya katakan tadi, kita dipanggil harus menyangkal diri, memikul salib dan ikut Yesus. Ajaran di luar itu sudah pasti bukan ajaran Yesus. Gampang sekali kan ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, percayalah Yesus maka engkau tidak akan menderita. Waduh, aneh banget. Yesus tidak pernah ngomong gitu. Nah, itu pasti penipu sudah. Ngapain Anda dengar? Salib Kristus, darahnya sudah tertumpah bagi kita. Penderitaan sudah diselesaikan. Kita tidak akan menderita. Dapat dari mana? Alkitab bolak-balik membicarakan bagaimana mau ikut Kristus. Tapi yang model begitu memang paling disukai orang. Karena bom baptis nggak ada susahnya, apa yang diminta dapat. Siapa yang tidak mau jadi Kristen? Terjadilah pembodohan sekaligus penipuan. Celakanya, bukan umat tidak tahu, pura-pura saja dia tidak tahu. Karena dia menikmati tawaran yang diberikan. Tapi Alkitab mengajarkan berbeda. Prinsip kebenaran harus dipahami secara utuh. Jadi, ketekunan menjadi gugatan pertama. Sabar menderita tadi. Yang kedua, ketekunan juga berarti adalah bagaimana kita di dalam sabar menderita itu maju terus. Kontinuitasnya ada. Bagaimana kita tekun dituntut itu kontinuitas. Terus menerus maju dalam pelayanan kita. Sehingga sebetulnya semakin lama Anda melayani, semakin tampak jelas apa yang Anda kerjakan. Gitulah. Semakin lama kita menjadi orang Kristen, semakin tampak jelas apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu nggak bisa disangkal. Sehingga kekristenan tidak cukup hanya untuk mengatakan, oh saya Kristen, saya sudah ini, sudah itu. Tidak perlu kau katakan, pun orang akan tahu apa yang sudah kau kerjakan.
Seorang boleh mengklaim sudah melayani Tuhan sekian puluh tahun. Silakan saja. Tapi apa yang dilakukannya? Itu menjakan bercerita. Siapa dia? Seorang boleh berkata sudah menjadi orang Kristen sekian puluh tahun. Silakan saja. Tapi bagaimana buah hidupnya? Akan tampak nyata. Ketekunan membuat seseorang continue terus dalam melayani Tuhan. Ya. Jadi kita nggak bisa bohong semua. Semua tampak transparan. Akuntabilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Lihat, ya. Sangat transparan. Luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saudara yang kekasih, semua itu menjadi sama terbuka, bisa diaudit kehidupan orang Kristen itu. Ya. Sehingga waktu diaudit, wah balance, betul. Dia sekian lama, sekian banyak yang dikerjain. Wah iya, berarti dia terus menerus melayani Tuhannya. Wah, itu orang Kristen. Sehingga kontinuitas di dalam mengiring Kristus itu tampak nyata. Nah bayangkan kalau semua orang Kristen seperti itu, berapa banyak yang bisa kita kerjakan di muka bumi ini. Dan berapa banyak perubahan yang bisa kita pengaruhi. Tapi kenyataan menunjukkan kehadiran gereja pengaruhnya sangat sedikit. Ya, karena di dalam kontinuitas kita yang terjebak apa? Cuma rutinitas. Yang terjadi sebetulnya adalah ya kita ulang-ulang terus. Ya, tidak ada grade, tidak ada peningkatan. Sehingga kontinu itu bukan mengulang, bukan rutin, tapi bergerak maju. Artinya saya jalan, ya jalan terus. Lah kalau saya jalan kan makin lama makin jauh tuh ya. Tapi kalau jalan di tempat, itu bukan kontinu itu. Dia memang terus menerus, tapi jalan di tempat, bukan. Dia bergerak maju. Sehingga dia akan melewati 1 kilometer, 2 kilometer, berpindah dan terus. Ini perlu. Nah oleh karena itu, setiap kita sebagai orang percaya, ayo lihat pelayanan kita apa sih yang kita pegang, apa yang kita lakukan. Ya, itu mesti continue. Sehingga jangan jadikan gereja itu pelengkap penderita. Sesudah saudara kerja, lalu alasan kerja, capek ini, capek itu, tidak bisa ambil apapun pelayanan. Demi Tuhan yang hidup, saya akan mengingatkan saudara. Siapapun kamu, seberapa hebatnya kamu, seberapa kayanya kamu, seberapa sibuknya kamu, ambil pelayanan. Mana yang pas, mana yang cocok sesuai talenta, silakan ukur. Di mana, bagaimana, silakan analisa. Buat putusan. Tetapi harus punya pelayanan itu. Bentuk itu relatif. Mau di gereja, mau di lembaga, yayasan, welcome. Tapi Anda tidak bisa mengabaikan dengan hanya mengirimkan segelepok uang. No. Bukan itu. Jadi ada bagian yang kita lakukan. Nah di dalam seperti itulah orang-orang Kristen terlibat. Sehingga secara bersama-sama dia mengalami pertumbuhan iman dengan yang lainnya. Karena secara kontinu tadi ambil bagian itu. Ya. Jadi pertama tadi sabar menderita itu ya, terus menerus. Yang kedua tadi adalah kontinu. Dan yang ketiga, sekarang yang kita pikirkan, ketekunan juga berbasiskan kepada apa? Konsistensi. Ada orang terus menerus, tapi hari ini dilakukannya enjoy, besok terpaksa, besoknya sambil ngamuk-ngamuk gitu kan. Tapi dia tetap di situ. Tetap saja kontinuitasnya itu jalan. Tapi kualitasnya tidak konsisten. Hari ini dia melakukan dengan bahagia, besok dia lakukan dengan menggerutu, besoknya lagi malah dengan ngamuk-ngamuk begitu. Sehingga akhirnya kualitas pekerjaannya itu menjadi tidak sama. Sekalipun pergerakannya sama. Outputnya kan sudah bisa dibayangkan kayak apa. Nah oleh karena itu kita juga digugat di dalam ketekunan kita itu adalah konsistensi yang tinggi, bukan inkonsistensi. Nah kita seringkali dalam pelayanan kita itu karena dipengaruhi sesuatu kita jadi senang. Direspon orang, dihargai orang kita senang. Begitu dikritik orang kita marah-marah terus lari. Ya. Ada fasilitas kita kerja, tidak ada fasilitas kita cabut. Ironis. Sehingga akhirnya kita sangat bergantung pada situasi. Kita bukan lagi mempengaruhi situasi di mana kita ada, tapi kita dipengaruhi oleh situasi di mana kita ada. Maka itu sudah menunjukkan kualitas kita adalah kualitas yang tidak tahan menderita tadi. Padahal tahan menderita, ketekunan harus menjadi warna dalam hidup pelayanan kita. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan percayakan saya memulai pelayanan itu dari nol begitu ya. Sehingga oleh pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan saya mendirikan misalnya Yayasan Mika untuk kita bikin sekolah di Kalimantan. Jadi di Mika itu tidak ada cerita misalnya seperti kebanyakan di cerita organisasi lain. Siapa yang mendirikan, kemudian ditelikung begitu ya. Saya merasa itu tidak etis.
Kalau mau memulai, mulailah sesuatu. Kerjakan sesuatu. Kalau tidak percaya, jangan. Itu terhormat kok. Sampai nanti kita yakin mana yang Tuhan mau. Kita mulai dari nol. Dengan ide, pikiran. Dan meletakkan seluruh prinsip-prinsip dasar dari pelayanan ini. Nah, ini Mika sudah bergerak. Sekarang sudah jadi sekolah, SD, SMP, SMA. Sudah hantar anak-anak ke universitas. Ya, ini menarik. Ini menyenangkan. Ya. Tetapi saya juga menemukan kenyataan terlalu banyak orang hanya bicara dengan mulut. Ya, omong ini, omong itu. Tapi sedihnya, mereka hanya ngomong tanpa pernah melakukan apa yang mereka bicarakan. Ironis ya. Tapi orang Kristen ya banyak bakat begitu ya. Nah, saya harap saudara belajar. Kalau mau bicara pun ukur. Kita udah ngelakuin belum? Belum. Nah, jangan gitu. Ini mesti gini. Sendiri aja nggak bisa kok. Ya kan? Tapi coba lihat. Kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Bagaimana supaya maju? Itu namanya sumbang pikiran kan? Nah, kemudian mulai pergerakan ini di Jakarta. Kita mulai dengan media misalnya. Dari nol juga. Sehingga Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Tabloid Reformata eksis. Ya, pelayanan di radio. Walaupun seringkali misalnya kita kesulitan dari segi keuangan. Oh, enggak apa-apa, jalan saja. Bagi saya selalu percaya ketika kita kerja lempeng, benar, mulus, semua oke. Loh, emangnya Bapak nggak ada banyak kenal orang? Nah, itu saya. Saya bukan sekedar kenal orang lalu datang minta-minta. Saya kurang suka seperti itu. Saya lebih suka berbuat sesuatu dulu dari apa yang ada saja. Ya, sesudah bergerak dinamis, kita share sama orang biar orang lihat kualitas yang kita kerjakan. Ya. Sehingga ada prinsip-prinsip yang harus ditumbuh kembangkan. Ya. Bagi saya memalukan kalau kita cuma tukang minta kiri, minta kanan saja begitu ya. Tapi buahkan karya biar Tuhan yang tolong kita. Nah, itu kesaksian yang indah. Ya. Mulai, tekun. Ternyata jadi. Ya. Tetapi memang di dalam seluruh pelayanan saya non-facility, saya non-salary. Otak yang Tuhan kasih, tenaga yang ada saya kembalikan untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Susah, yes. Berat, yes. Ya. Tapi saya lakukan terus-menerus. Dan saya selalu konsisten dengan prinsip yang saya pahami. Sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jangan jadi tukang minta-minta, jangan cengeng. Gitu ya. Maju terus. Dan Tuhan tolong kok. Maka kebahagiaan hidupku bukan karena apa yang aku punya. Jadi saya artinya nggak punya rumah besar. No. Saya bukan punya mobil mewah. Ya, walaupun saya bisa. Tapi itu bukan cita-cita saya. Bagaimana saya hidup melayani Tuhan saya, itu cita-citaku. Dan aku bersyukur Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman, bimbingan, tuntunan, sehingga saya menikmati selangkah demi selangkah untuk menjadi seorang Kristen yang tekun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan bagi saya itulah kepuasan melayani Tuhan. Itu kepuasannya. Ya, bukan tumpukan uang dan lain-lain. No. Di situ kita bisa melihat, bisa loh. Padahal kalau mengukur diri, ya elah. Yang namanya Big Man Sirait itu kan brengsek dulu. Ngawur. Kok bisa ya? Jangankan orang lain. Saya pun terkagum-kagum dan terbingung-bingung dengan diri saya. Maka saya harus berkata, betapa hebatnya Tuhan yang memanggil kita. Jadi, orang Kristen yang bertumbuh jangan pernah takut apa saya bisa. Jangan itu pertanyaannya. Persoalannya adalah apakah kita menyerah secara total kepada Tuhan. Dan di dalam semangat berserah itu kita berjalan dalam ketetapan-ketetapan Tuhan. Maka Tuhan akan memampukan kita. Yeah. Sekali lagi saya katakan, dengan apa yang sudah saya kerjakan ini, saya suka terbingung-bingung. Kok bisa ya? Tetapi itu membuat saya belajar terus. Betul. Ketika kita tekun melayani Dia, segala sesuatu akan Dia kerjakan. Dia yang lengkapi. Ya, karena itu masuklah sebagai pemain. Karena motor sejati penggeraknya adalah siapa? Kristus Tuhan itu. Jadi jangan takut. Saudara-saudaraku yang kekasih, disinilah kita penting untuk memperhatikan di dalam perjalanan pelayanan kita. Tekun, ingat, sabar menderita. Continue kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan kita. Konsisten di dalam nilai-nilai yang kita garap. Maka seluruh kehidupan kekristenan kita akan menjadi luar biasa. Growth, bertumbuh, tampak nyata. Dari cuma benih yang kemudian menjadi pohon. Dari cuma daun yang kemudian menjadi bunga. Dari cuma bunga yang kemudian menjadi buah. Dari buah yang menempel pada diri menjadi buah yang dinikmati orang banyak di sekitar kita. Bukankah itu luar biasa? Tapi bagaimana bisa kita menggarap sesuatu dalam kehidupan kita ini? Bermimpi, berangan-angan, ingin merubah ini, merubah itu. Tapi tidak tekun melakukannya. Tidak tekun menggarapnya.
Tidak mampu menguasai dirinya. Tidak mengerti, tidak mengetahui Alkitab dengan baik. Tidak baik dalam hidupnya. Akhirnya imannya digugat, bukan? Tapi kalau beriman, dia akan tampak dalam kebajikan. Semakin banyak kebajikan, ia bertumbuh dalam pengetahuan karena terus belajar mau mengerti apa kehendak Tuhan. Dalam belajar semakin mendalam, ia semakin menyadari dan rendah hati. Semuanya karena Tuhan, maka ia bisa menguasakan diri. Pada waktu ada penguasaan diri, ia akan tekun karena terhibur oleh pemeliharaan Tuhan. Ia kuat menanggung semuanya. Indah bukan? Nah saudaraku, bertumbuhlah, bertandinglah. Jadilah laskar Kristus yang tangguh di tengah-tengah kehidupan. Supaya kita boleh menjadi saksinya. Tuhan dipermuliakan. Dan orang mendapat banyak berkat melihat kita hidup bersama dengan kita. Ya. Kita mesti belajar untuk menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna, tapi Tuhan menggugat kita untuk menjadi sempurna. Entah kapan atau pas kita ketemu dengan Dia, tapi satu hal yang pasti, itu jadi semangat kita. Tekun. Untuk menuju sempurna. Tekun. Maka perjalanan akan diselesaikan. Tekun, kita akan menciptakan banyak perubahan. Tekun. Maka orang tahu kita murid-murid Tuhan. Bukankah Yesus telah menyelesaikan pekerjaan dalam ketekunan sampai selesai. Dan itu diucapkannya di atas kayu salib. Sudah selesai. Semoga Anda dan saya juga menyelesaikan tugas panggilan kita di tengah dunia. Sehingga ketika Yesus Kristus datang yang kedua kali, kita boleh berkata perkataan yang sama. Sudah selesai. Ini aku, ya Tuhanku, ambil hidupku yang adalah milikmu. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan menginspirasi saudara dalam kehidupan keseharian, pelayanan, pergumulan yang saudara hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Terus peliharakan kami oleh kemurahan-Mu, mampukan kami oleh kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh boleh tekun dalam hidup ini, mengiringi Engkau, melayani Engkau, melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan kami tergoda, terperangkap pada nilai dunia, terjebak hanya memuaskan diri, tapi terus belajar untuk memuaskan hati Tuhan di dalam kehidupan ini. Terpujilah nama Tuhan kami, kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.